Tuhan, inilah yang sekaligus menjadi doa kami. Nyatakanlah anak-Mu di dalam kami, supaya dunia melihat Tuhan Yesus, Engkau adalah yang diutus dari surga. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang benar-benar mengasihi kami. Mari Tuhan berkati lagi kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus melawat setiap kami. Engkau melihat jiwa kami, Engkau melihat hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Biarlah perkataan-Mu itu membangun kami. Biarlah perkataan-Mu itu memberi kami hidup. Dan biarlah perkataan-Mu itu kami izinkan hidup di dalam hidup kami. Mari Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya dalam seluruh keberadaannya. Engkau Tuhan yang menguatkan dalam kelemahan fisiknya. Engkau Tuhan yang menolong juga dalam ingatannya. Engkau juga yang menolong semua yang mendengar, supaya boleh Tuhan semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat pagi. Iya, bagaimana? Sehat? Sehat ya, hanya ada batuk-batuk sedikit saya dengar tadi dari belakang ya. Iya, saya harap itu bukan batuk COVID ya. Ada yang masih takut COVID rupanya ya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-17. Hari ini kita belajar doa Yesus untuk orang percaya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9. Ini agak panjang sedikit sampai ayat yang ke-26. Yohanes 17 ayat 9 mulai saya bacakan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaku, namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Iya, saya rasa ini bisa 5 kali khotbah ini ya. Tapi ya kita hari ini hanya ambil garis besarnya saja. Baik, ini tadi siapa yang berdoa? Tuhan Yesus ya. Kalau ada teman-teman kita berdoa untuk kita, senang enggak ya? Senang? Senang. Kalau ada teman kita minta didoakan, kita senang enggak mendoakan mereka? Hah? Senang juga. Oh, ini bagus ini. Karena ya kan? Iya, didoakan senang. Mendoakan senang. Ini kan balance dia ya. Sebab ada orang yang sering mau didoakan, tapi dia tidak pernah mendoakan orang lain gitu. Jadi ini jemaat yang baik ini. Kalau memang benar dilakukan demikian, ya kan? Iya. Pernahkah kita memikirkan Tuhan berdoa untuk kita? Selalu yang kita pikirkan kita yang berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, bersyukur gitu ya. Tapi sekali ini bukan kita yang berdoa kalau di sini kita lihat, tetapi Tuhan yang berdoa untuk kita. Iya. Ini kitanya ini tadi ada pembatasannya. Karena Tuhan Yesus tadi bilang dalam Yohanes 17 ini beberapa waktu sebelum dia naik ke kayu salib ya. Inilah percakapannya dengan murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan bahwa ya dia sudah mengatakan apa yang benar gitu ya. Dia sudah mengatakan siapa Allah itu. Karena kita tahu bahwa Allah bisa dilihat dari ciptaan, tapi tentu sangat terbatas. Walaupun creation ya, ciptaan ini menunjukkan betapa Allah itu ada dan betapa Allah itu hebat. Dan juga sejarah ya juga telah menunjukkan kebesaran Allah sebenarnya. Alkitab juga menceritakan bagaimana besarnya Allah, tapi puncak daripada penyataan Allah yang terbesar adalah ketika Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, menunjukkan yang mana Allah itu terbesar. Ya. Jadi dengan melihat Yesus kita melihat Allah, dengan mempercayai Yesus kita mempercayai Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Iya, jadi ini dia berdoa bukan untuk dunia. Ini dia berdoa untuk yang menjadi milik kepunyaannya. Ini dia berdoa kepada orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang telah dipilih ya untuk menjadi milik kepunyaannya. Untuk mereka dan untuk orang-orang yang percaya kemudian oleh pemberitaan mereka. Jadi bisa dikatakan ini doa bukan untuk murid-murid saja, tapi ini juga doa ini berlaku bagi semua orang percaya yang akan menjadi percaya kemudian. Jadi bisa kita katakan Yesus berdoa ya untuk orang-orang percaya, bukan murid-muridnya saja tapi semua orang-orang percaya yang akan menjadi percaya oleh pemberitaan Injil. Apa isi doanya? Saya mencatat ada 5 isi doa ini saya simpulkan.
Yang pertama yang diminta oleh Tuhan Yesus pada Bapa ayat 11 dan 12 tadi adalah, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka. Dan ada tadi satu ayat lagi, bukan supaya Engkau mengangkat mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melepaskan mereka dari yang jahat. Jadi yang didoakan oleh Yesus kepada Bapa untuk orang percaya adalah pemeliharaan. Yang didoakan Yesus kepada Bapa untuk orang percaya adalah perlindungan dari yang jahat. Wah, ini doa yang luar biasa ya. Apakah doa Yesus ini dikabulkan? Apakah orang percaya segala zaman dipelihara oleh Tuhan? Ya, dipelihara ya. Ya, itulah sebabnya ya, kita mengimani bahwa orang percaya tidak akan tidak akan mati kelaparan lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena pemeliharaan Tuhan sungguh ada. Iya, memang kita tidak semua pula dipercayai uang yang banyak, karena kalaupun dipercayakan uang yang banyak, nggak tahu apakah kita akan menjadi lebih benar atau tidak. Karena cukup banyak orang tidak bisa dipercayakan banyak, karena dipercayakan banyak melenceng dia. Tapi kalau secukup-cukupnya saja, dia masih di rel, ya, dalam rel yang benar dia masih, ya. Jadi bagaimana tahu kita Allah mempercayakan kita uang yang banyak, ya kan? Ya kalau kita punya uang banyak dan kita bisa dikelola itu dengan baik, berarti Allah mempercayakan. Tapi kalau berdoa pun kita terus berdoa untuk minta berkat, sudah banyak yang kita kerjakan, tapi pas-pasan saja selalu, cukup makan. Memang segitulah bagian itu, baru kamu bisa ya melekat kepada Tuhan. Tapi apa katanya, cari dahulu kerajaan Allah, semua yang perlu ya, bukan semua yang mau. Semua yang perlu adalah yang kita tidak bisa hidup tanpa itu. Makan minum itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpa itu. Itu pasti diberikan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan menitipkan ya anak-anak, ya Tuhan pun pasti akan memberikan keperluan untuk anak-anak. Ya. Jangan kita pikir bahwa anak itu kita yang buat gitu ya. Jadi itu karena hebatnya kita. Ya, karena sekalipun orang sehat dan normal, jika Tuhan tidak mengaruniakan, enggak juga gitu. Jadi anak adalah titipan Tuhan selama bersama-sama dengan kita. Kalau dia sudah menikah, itu enggak dititip lagi, dia udah pergi untuk meninggalkan ayah ibunya, membentuk rumah tangganya sendiri yang akan dipimpin oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika anak-anak menjadi dewasa, orang tua ini menjadi sedih juga. Kenapa? Karena mereka akan pergi satu-satu. Mereka akan meninggalkan. Ya, seperti inilah tadi berita yang kita dengar. Saya baru dengar ya, Hana ini mau menikah gitu ya. Artinya kepastian tanggalnya itu. Ya pasti suatu kesedihan juga bagi kakak Mama Esther dan abang gitu ya. Karena keadaan mereka sudah usia lanjut di masa pandemi. Ya bagaimana mungkin mereka bisa pergi ke sana seperti itu. Tapi entah kita hadir, entah kita tidak hadir, Allah memang sudah mengatakan bahwa ya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Mereka akan menjadi satu dan menjadi satu daging, itu puncaknya. Jadi saudara-saudara, kita membesarkan anak untuk akan pergi ya. Wah, ini kalimat seperti apa ya? Kayaknya orang tua banyak gak setuju ini, iya kan? Enaknya anak ini tetap anak ya, udah besar pun nanti dia tetap anak gitu, artinya tetap di bawah ketiak kita, seperti itu. Tapi tidak demikian. Tapi ada doa Yesus tadi, peliharalah mereka, lindungilah mereka. Lindungilah orang-orang percaya itu Tuhan. Gak usah dulu angkat mereka dari dunia.
tapi lindungilah mereka dari yang jahat. Lindungilah mereka, peliharalah mereka. Saya yakin doa Yesus ini dijawab, ya orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Orang percaya dilindungi oleh Tuhan, walaupun ya bukan berarti mereka tidak akan lagi dicobai oleh iblis. Iya, tapi ada perlindungan daripada Tuhan. Iya. Sehingga tadi ada kalimat, tidak seorang pun dapat mereka merampas mereka dari Tuhan. Orang percaya bisa jatuh, tapi tidak seorang pun bisa merampas mereka dari Tuhan kalau memang itu benar anak Tuhan. Cuma kalau tidak benar di hadapan Tuhan, ya tentu anak yang dikasihi akan dididik dan dihajar. Ya, itu pasti tidak mengenakkan. Tapi bagaimanapun kalau itu pertobatan yang sejati, pasti akan kembali. Pasti akan datang kembali kepada Tuhan. Cuma berdarah-darah kan gitu istilahnya ya. Kembali tapi dalam keadaan yang hancur lebur. Bahkan mungkin ada seperti yang kami pelajari di pemuritan itu ya, ada nanti seperti keluar dari dalam api. Artinya selamatnya dia, tapi enggak ada apapun yang bisa mendapat pujian dia di hadapan Tuhan. Enggak ada apapun upah yang bisa dia dapat. Enggak ada pahala apapun atau mahkota apapun yang bisa dia terima. Istilah ya peserta lomba lari, iya ikut memang dia menjadi peserta lari, tapi enggak ada medalinya. Enggak ada. Tapi sampai dia di finish kan udah syukur juga lah itu ya. Sampai dia di finish. Iya, jadi ini doa Tuhan Yesus. Peliharalah mereka dalam namamu. Aku pada waktu masih di bumi bersama-sama mereka, aku memelihara mereka. Itu kita bisa lihat bagaimana dia memelihara murid-muridnya ya. Sekian tahun, 3,5 tahun murid-murid itu enggak bawa harta loh dari rumah bapaknya. Mereka datang dengan apa adanya mengikut Yesus. Makanan mereka, tempat mereka tinggal, perjalanan mereka, semuanya. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka. Di tengah keadaan seperti ini saya tidak tahu apakah kita percaya pemeliharaan Tuhan ya. Ya, belakangan kita kan yang kena COVID agak banyak ya kan. Ada 9 orang. Terus selalu masukkan berita. Ya, mari kita berdoa untuk si anu, lalu silahkan dukung ya melalui seksi diakonia gitu kan. Seksi diakonianya ya bilang, "Bu, enggak ada lagi yang terkumpul." Ya, saya bilang mungkin rezeki mereka pun lagi pas-pasan, saya bilang. Jadi nggak apa-apa ketika diberikan ya diterima, ketika tidak ada ya apa yang ada yang menjadi kesepakatan kita itu saja yang kita berikan. Allah akan memberikannya dengan caranya. Karena dia mengatakan bahwa ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Percaya enggak saudara dipelihara Tuhan? Kalau milik Tuhan pasti dipelihara. Kalau enggak, ketahuilah enggak akan dipelihara. Ya, jadi jangan heran nanti kalau dunia ini semakin kelaparan, ya semakin tidak ada, ya maka dunia tidak dipelihara. Tapi masih ada doa Tuhan Yesus bagi orang percaya supaya Bapa memelihara. Jadi kalau saudara masih makan itu menjawab doa saudara tuh menjawab doa Tuhan Yesus ya. Karena kan kita juga masing-masing kan pasti berdoa kan. Tuhan cukupkanlah kan gitu ya. Berilah berkat. Lakulah bawang putih ini hari ini kan gitu ya. Ya pasti seperti itu. Bagi yang jualan tentunya. Bagi yang kerjaan lain juga seperti itu berdoa. Ya berilah kami rezeki Tuhan. Uang anak sekolah sudah makin mendekat. Tolonglah Tuhan supaya cukup gitu ya. Iya. Ya kalau kita hanya cukup untuk sekolah negeri jangan masukkan anak sekolah internasional ya nak. Itu namanya mencobai Tuhan. Ya bukan
hebatnya sekolah nanti menentukan tingginya anak itu. Ketika Tuhan menaikkan orang, dari manapun bisa dinaikkan. Ya, Daud dulu dari padang-padang sananya dinaikkan Tuhan menjadi raja. Iya, tapi ada yang dia dari keturunan raja justru turun nggak bisa menjadi raja. Jadi Allahnya yang meninggikan, dianya yang merendahkan. Jadi yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kan perlindungan itu kalau setan pun nggak bisa lagi merasuk orang percaya ya. Itu perlindungan. Kalau dihipnotis nggak kena, diguna-guna nggak mempan gitu ya, dicoles mau ku kawini nih, ku coles lah gitu ya kan, nggak mempan, bukankah itu perlindungan Tuhan? Lagi pula bukankah ada firman Tuhan bagi orang percaya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada jaminan untuk mengalahkan kegelapan. Ada jaminan ya. Jadi jangan dikalahkan sama gelap, jangan pula kita yang takut setan. Setan yang seharusnya takut kepada orang percaya, karena orang percaya itu memiliki Yesus. Iya. Tapi jangan buka pula jalannya ya kan, jangan buka. Nonton apa pula kamu nanti film horor. Lalu lindungilah aku Tuhan. Kamu buka jendela tadi. Iya kan? Maka dipengaruhinya pikiran-pikiran itu menjadi pikiran-pikiran yang mendatangkan kekalutan dan hal-hal yang menakutkan. Sering dosa yang membuat jalur masuk iblis itu jarum suntiknya. Walaupun dia memang nggak bisa merasuk, tapi jarumnya itu masuk. Sehingga kita menjadi kalut, kita menjadi panik, kita menjadi khawatir. Iya. Padahal Allah adalah Allah yang sangat besar. Dan Yesus tadi telah berdoa kepada Allah Bapa. Peliharalah mereka, lindungilah mereka daripada yang jahat. Mari kita lihat topik doanya yang kedua, yaitu ayat yang ke-13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Iya, jadi Tuhan mau supaya sukacitanya penuh di dalam kita. Bukan sukacitanya sedikit gitu ya. Bukan sukacitanya itu 25% atau 50%. Ini karena ada masker nggak bisa lihat mukanya sukacita atau enggak ya. Tapi kalau dekat matanya bisa lihat pancaran mata yang sedih. Pancaran mata yang kehilangan harapan. Ataukah pancaran mata yang sukacita? Ya, ada yang sukacita di sini? Enggak ada yang menjawab, berarti sedih semua ya. Berarti ini enggak ada yang sukacita ya. Sedih semua ya. Kenapa sedih semua ini? Iya. Kenapa Paulus bisa berkata bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Aku berkata kepadamu sekali lagi ya, bersukacitalah. Iya, di dalam Tuhan. Sukacita kalau kamu letakkan pada hepeng memang hilang. Karena namanya hepeng, nggak punya kaki, dia bisa berjalan pergi, dia bisa datang. Iya. Kalau meletakkan sukacita pada anak-anak, wah ini bagaimana ini ya? Anak-anak kan manusia, apalagi belum bertobat. Ya kan, keluarga kita yang belum bertobat selalu buat sedih, selalu buat masalah. Iya. Jadi kalau kita letakkan pada itu bahaya. Jadi di mana kamu letakkan? Pada kesehatan? Wah, tiba-tiba tensi naik kan gitu ya kan? Kayak mana? Wih, kerasa-rasa aku nggak makan terlalu banyak. Coba makan durian. Naiklah dia gara-gara durian kan. Entah naiklah gula, naiklah tensi kan itu ya. Iya, kalau pada kesehatan kita letakkan, kamu jaga-jaga pun usia akan membuat keadaan kualitas tubuh akan menurun. Nggak ada kualitas tubuh orang yang on terus, bagus terus gitu ya, nggak ada. Bertambah usia, pencernaan ini yang keras-keras nggak bisa digilingnya lagi, sehingga maaf cakap BAB pun keras.
Ya, keluarkannya pun sorong, ngedan. Ya kan, ini yang terjadi. Ini tanda penurunan kualitas usus. Iya. Belum lagi nanti bagian dalam, ya. Limpa, hati, ya kan, semua itu akan menurun. Terima saja. Itu adalah bagian dari hidup. Nah, sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, ini bagian hidup yang degradasi ini, penurunan kualitas hidup ini akan terjadi. Di puding kali pun masih ada batas-batasnya. Ya, nggak bisa puding itu membuat awet muda. Ya, kayak Titik Puspa katanya awet muda gara-gara jamu gitu ya. Titik Puspanya pun mati juga nya. Ya kan, padahal mukanya cerah-cerah aja gitu. Ya, jadi ini bagian dari hidup. Senang atau tidak senang, mau tidak mau, ini bagian dari hidup. Jangan letakkan sukacita pada hal-hal lahiriah. Letakkanlah sukacita pada Tuhan dan pada firman Tuhan. Kalau di situ kita letakkan, ada kekuatan, masih bisa senyum. Masih bisa kita bersukacita karena Tuhan. Karena apa? Toh dosa kita yang banyak sudah diampuni. Toh kalaupun nanti pulang, kita pulang untuk tinggal bersama Tuhan. Kalaupun ada keluarga kita tinggalkan, ada Tuhan yang akan menjadi bapa bagi mereka, menjadi ibu bagi mereka, menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan lebih banyak bisa berbuat daripada kita. Jangan merasa bahwa kita lebih hebat dari Tuhan dalam memelihara keluarga yang Tuhan malah yang memberikannya atau menitipkannya kepada kita. Kadang kita salah, Saya merasa banyak orang menikah salah, Orang menikah ini merasa bahwa kalau sekali sudah menikah, maka akan bersama-sama terus. Perginya sama-sama, masuk lubang kuburnya sama-sama gitu loh. Enggak, kita pulang satu-satu. Satu-satu, enggak ada rombongan kecuali kecelakaan pesawat. Atau mobilnya terguling masuk jurang semuanya pergi gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan meletakkan sukacita pada apa yang ada di dunia. Pada harta kamu bilang, harta hari ini bisa ada, besok enggak ada. Kesehatan hari ini sehat, besok kena Omikron. Katanya Omikron itu enggak parah gitu ya kan. Tapi kenapa ada 700 orang di dunia tiap hari mati kalau itu enggak parah? Kan enggak semua juga seringan seperti Rima 5 hari langsung negatif. Iya kan? Atau seperti Ade juga di Bandung yang sekian hari langsung negatif. Kan enggak semua gitu. Ada juga yang mendekam beberapa minggu, ada juga yang masuk rumah sakit. Jangan meletakkan hidup sukacita kita pada situasi. Letakkan pada Tuhan. Tuhan memeluk aku. Tuhan benar-benar menyertai. Tuhan benar-benar di dunia ini menyertai dan di dunia yang akan datang juga menyertai. Gitu ya. Jadi sukacitanya di mana? Pada hepeng? Enggak lagi lah ya. Pada kedudukan, kedudukan raja pun bisa turun kok. Iya kan? Enggak ada kedudukan yang tetap di dunia ini. Tidak ada presiden yang tetap, tidak ada menteri yang tetap, tidak ada kepala bagian yang tetap. Tidak ada. Jabatan apapun tidak ada yang tetap. Apalagi di tengah kesulitan ekonomi apa yang tetap? Jadi kalau kita misalnya sukacita kita pada pekerjaan, hilang pekerjaan, habislah kita. Habislah sukacita kita, seolah-olah gak ada lagi harapan. Padahal Tuhan ada. Kalau pekerjaan ini tertutup, yang lain kan bisa. Kalau dulu bekerja di swasta atau di mana, kan bisa kemudian jual serabi kita. Kenapa rupanya? Di masa pandemi seperti ini, saudara bisa juga buka warung jual makan online khusus bagi yang COVID. Ini kan peluang kerja ini. Peluang kerja membuka jualan makanan khusus mengantar-antar bagi yang sakit.
Kan bisa ya kan, ini kan kerjaan juga. Justru ini sangat dibutuhkan karena ketika orang sakit siapa yang masak? Iya, selama ini kayak kita menolong ya kan. Tapi ya pada waktu kasus minggu yang lalu itu Rima juga kena, ya di gereja saja perlu dibantu. Walaupun mereka di atas gitu ya nggak turun-turun, makanya kita aman-aman aja di bawah karena mereka nggak pernah turun. Nasinya diantar, semuanya di atas. Ya gereja juga disemprot seperti itu ya kan, aman. Iya, tapi tenaga untuk ngerjakan yang selama ini ada yang ngerjakan, ya pagi ada yang mengeluarkan mobil, itu mengeluarkan mobil pun tak ada. Ya seperti itulah ya, jadi sukacita pada Tuhan, pada firman Tuhan. Firman itu akan menghiburkan. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-14 dari yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia tapi supaya engkau melindungi. Ini udah tadi. Ayat 16, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi yang ketiga adalah untuk pengudusan kita Tuhan berdoa. Dan di sini ada kalimat yang mungkin aneh kita rasa. Karena dikatakan seperti aku bukan dari dunia, mereka juga bukan dari dunia. Berarti orang-orang yang telah lahir baru itu sudah berasal dari Allah, sudah dibaharui oleh Allah. Ya, jadi dikatakan mereka tidak dari dunia. Tapi ketika kita lahir dalam dosa, ya kita dari dunia. Tapi ketika Allah melahirkan kita baru, melahirkan kita kembali, menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi bagian dari kerajaan Allah, menjadi milik Allah. Ya, dikatakan tadi di sini mereka bukan dari dunia. Tidak heran kalau dunia membenci mereka katanya. Ya, jadi dunia membenci orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang hidupnya kudus. Iya. Apakah kita bisa melihat realitas ini? Ketika kita benar kita digosipkan. Ketika kita benar kita dibicarakan atau malah dicerca. Ketika dulu kita berdosa aman-aman aja, nggak ada yang mencerca kita. Ketika kita korupsi, ketika kita berbohong, ketika kita mengambil yang bukan hak kita, nggak ada yang ngomong. Karena kita sama dengan dunia. Dunia merasa this is my friend, ini kawanku. Jadi dunia nggak buat apa-apa. Tapi ketika mulai bicara, janganlah menyembah berhala. Kayak mana itu? Kok semua katanya berhala? Kan gini ya kan? Ini jangan taruh beras di kepala lagi, biarlah Tuhan memberkati. Bukan beras yang membuat hati itu kuat gitu ya. Bukan beras membuat kamu nggak kena guna-guna, tapi Tuhan gitu. Udah mulailah orang ngomong. Nenek moyangku pun Kristen ya dari dulu, tapi nggak sepanati itu katanya. Mulailah dunia membenci mereka. Karena Yesus saja yang adalah Allah yang jadi manusia, yang berbuat baik, yang mengasihi, yang menyembuhkan, yang memberi makan, yang melakukan segala-galanya saja mereka tolak. Siapa kita sehingga kita yang adalah orang percaya merasa everybody will welcome us gitu ya. Semua orang akan menerima kita gitu. Disinilah kadangnya salahnya konsep pemikiran orang. Dipikir orang kalau orang itu menjadi benar, dikuduskan oleh Tuhan, suka nanti semua orang. Yang sejenis dengan dialah yang suka. Yang juga mencintai ya pengudusan, kebenaran, yang mencintai Tuhan akan suka. Tapi kalau yang dia cinta berat gitu ya sama dosa, dia nggak suka itu.
lebay kurasa itu tadi katanya, lebay, berlebihan katanya. Saudara-saudara, ya, ketika orang melakukan aborsi nggak ada yang marah. Ya, tapi ketika kita bilang, jangan di-abort ya, jangan digugurkan anak itu gitu. Apa sok-sok kali dia? Kan gitu. Ini yang terjadi. Ketika firman Tuhan berkata satu laki-laki, satu perempuan, ya kan? Marah orang. Apa salahnya kawin sama jenis katanya. Iya, padahal kebenaran bukan itu. Tuhan menciptakan, kenapa Tuhan buat gender laki-laki dan perempuan? Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Bukan laki-laki jadi perempuan, perempuan pula dibuat jadi laki-laki. Enggak. Iya, tapi dunia tidak akan senang dengan kebenaran. Jadi kalau orang lain enggak senang, enggak usah heran. Yesus sudah mengatakan lebih dahulu. Jadi ketika itu jadi nggak usah heran. Ketika dunia membenci kamu, nggak usah heran. Berarti memang dia dunia, dan memang orang percaya itu bukan lagi dunia. Kalau dia sama dengan dunia, wah, berpeluk-pelukanlah mereka dalam dosa. Tapi kita seringkali mana yang kita pilih? Apakah kita lebih memilih disenangi oleh dunia, dibenci oleh Allah, atau disenangi oleh Allah? Resikonya ada bahwa dunia tidak akan merangkul kita, dunia tidak mengelu-elukan kita, dunia tidak memuji-muji kita. Ini yang didoakan oleh Tuhan, supaya mereka bisa berpisah. Artinya Tuhan memang menginginkan hidup orang percaya itu berpisah, berbeda. Tadi kan Yesus bilang, aku menguduskan diri untuk mereka. Emang dia enggak kudus? Apa maksudnya dia menguduskan diri untuk orang-orang percaya? Menguduskan diri, kata kudus bukan saja berarti moral yang baik, tapi kudus artinya dipisahkan untuk Allah. Jadi kita melihat bagaimana ya, dipisahkan Yesus itu khusus untuk Bapa, untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki untuk dilakukan. Itu maksudnya. Ya, aku mengkuduskan diriku bagi mereka. Jadi jangan nanti ada pula konsep kita yang salah. Kali Yesus dulu main mata sikit ya sama Maria Magdalena gitu kan. Itu tulisan-tulisan orang sesat di zaman kita ini. Tidak pernah Yesus main mata dengan Maria Magdalena atau Maria-Maria yang lain. Iya kan? Tapi mengkuduskan dirinya, maksudnya memisahkan diri untuk tidak seperti dunia. Dia mau melayani Bapa dengan sepenuh hatinya. Jadi kalau kita pun dikuduskan, ya dipisahkan juga. Kita tidak hidup seperti dunia hidup. Dunia hidup mencari uang, ya. Halal tidak halal enggak masalah bagi dia. Dunia mencari kuasa. Hilang nanti jiwanya, hilang jiwa anak-anaknya, enggak masalah bagi dia. Iya. Saya teringat teman lama yang di Singapura ya, masih teman sampai hari ini. Ya, sebenarnya Bapak itu ditawari gitu ya, pekerjaan yang gajinya jauh lebih tinggi kalau dia menjadi chef di luar sana di restoran. Tapi mengapa dia memilih bekerja di rehabilitasi dengan gaji yang sepertiganya cuman seperti itu. Sangat rendah untuk ukuran orang di sana. Tapi menjaga imannya. Karena di situ tetap ada persekutuan orang percaya, ada Bible study, berdoa. Ya, dan di situ juga dia selain bekerja, dia punya kesempatan untuk share firman Tuhan kepada orang lain. Jiwanya lebih berharga daripada uang yang banyak itu. Dan itu menjaga dia sehingga tidak kembali ke narkoba lagi. Dan itu juga menjaga keluarganya. Karena akhirnya dengan tidak bermewah-mewah mereka melekat kepada Tuhan. Dan anak-anak ya datang kepada Tuhan dalam usia yang lebih dini. Usia muda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Bukan berarti kalau gitu mari kita tinggal di hutan semua.
Kita tetap dicangkok di dalam dunia. Tapi kita tidak lagi seperti dunia karena Tuhan sudah membaharui menjadi manusia yang baru. Sudah lahir dari Allah, tidak dari dunia lagi. Allah sudah membaharui pikiran, membaharui hati, membaharui pemikiran. Sehingga ya bagi kita kebenaran lebih tinggi daripada dunia ini semuanya. Kalau harus mencapai sesuatu yang hebat dengan jalan yang dosa, ya kita tidak memilih jalan dosa, tapi kita memilih apa yang benar. Kita memilih apa yang benar. Jadi ini yang didoakan oleh Tuhan ya. Kuduskanlah mereka Bapa. Jadi Tuhan berdoa supaya kita kudus. Supaya kita dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mengotori hidup kita selama ini. Bahkan setelah kita percaya, masih ada hal-hal yang kita biarkan untuk menggerogoti kita. Ya, daun-daun yang banyak yang perlu dipangkas. Karena daun itu kita tidak bisa berbuah. Karena hal-hal yang tidak berguna sekalipun boleh, itu yang membuat kita tidak bisa berbuah. Ya, karena hal-hal yang tidak membangun, yang kita ikut di dalamnya, kita tidak bisa berbuah. Siapa bilang salah baca koran? Tapi kalau baca koran 2 jam sehari, sementara baca firman Tuhan hanya setengah jam, berdoa cuma 15 menit, lalu bagaimana? Tidakkah ini udah banyakkan daunnya daripada yang seharusnya? Jadi ada hal, kalau dosa kan udah jelas pangkas habis kan gitu ya. Tapi ada hal-hal ya seperti HP inilah, asal apa pegang HP, asal apa pegang HP. Ini kira-kira kayak mana ini? Ini tidakkah ini daun-daun ini? Boleh pun kan gak lagi membangun, bahkan bisa melahirkan dosa. Jadi pembatasan tentang hal ini menjadi pergumulan bukan orang muda saja, orang tua juga. Ya, bukan jemaat saja, pendeta juga di sini harus benar-benar bergumul supaya waktu-waktu ini tidak habis untuk nengok berita tentang apa hari ini gitu ya. Ya, memang sih nggak melihat yang aneh-aneh, tapi tetap waktu kan habis untuk itu. Jadi dari segi penata layanan waktu ketika nanti kita diadili, bagaimana kau menggunakan waktumu, habislah. Semua yang kita kerjakan itu terbakar. Kenapa? Ya, karena dibangun bukan di atas dasar yang benar. Air bersih campur air aki. Bagaimanalah? Iya, saya khotbah air bersih campur air aki gitu. Melihat dunia, lalu kemudian firman Tuhan. Guru sekolah minggu pun misalnya seperti itu. Ya. Game dan yang lain yang ada di internet itu, lalu kemudian baca firman Tuhan sekian menit, lalu ngajar sekolah minggu. Mau jadi apa anak-anak kita? Saudara-saudara, Tuhan berdoa tadi supaya kita dikuduskan. Iya, kuduskan. Supaya kita dikhususkan hidup memuliakan Tuhan dalam semua bagian dari hidup kita. Ya, di pemuritan saya sudah mengatakan dasar hidup orang Kristen adalah Yesus. Tapi bangunan di atasnya juga harus dibangun karena Yesus. Karena kadang bisanya ada kita kerjakan sesuatu bukan karena Yesus. Walaupun sudah bertobat. Jadi lupa karena apa melakukan itu. Lakukan aja gitu. Iya, itu bukan hal yang benar. Itu bukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ini tadi yang ketiga, pengudusan, terpisah dari dunia. Tadi MC kita mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Mulailah pangkas ya. Kalau dosa kan harus buang total itu, nggak bisa lagi ada sedikit pun kita biarkan itu masuk. Karena dari situlah kehancuran akan mulai lagi. Ya, tapi yang bukan dosa pun kalau tidak membangun, kalau tidak berguna itu harus dipotong.
supaya hidup kita akan berbuah lebat, berbuah bagi kemuliaan Allah. Yang keempat, ayat yang ke-20, ayat 20, mari kita lihat. Ayat 21. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi yang keempat adalah menjadi satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu. Apa yang sama? Mereka sama-sama adalah Allah. Ya, kudus, benar, mulia, kreatif, ya. Dan ketika kita menjadi satu, apa dasarnya kita bisa menjadi satu? Kalau kita tidak ditebus, kita tidak bisa satu. Karena yang satu masih milik dunia, yang satu milik Allah, gak bisa satu. Itulah sebabnya tidak ada bisa persatuan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Makanya selalu berantem. Keluarga-keluarga yang berantem itu umumnya belum satu itu. Yang menjadikan kita satu adalah satu Tuhan yang menebus kita. Satu Tuhan yang menebus kita. Satu firman Tuhan yang kita percayai sama-sama, yang kita taati, yang kita ikuti dalam hidup kita. Satu itu. Sama-sama tadi mau memisahkan diri juga dari dunia. Kalau bertobat pun dia dua-dua, satu masih duniawi, kadang mau benar, kadang mau gak benar, yang satu mau hidup benar, ini juga pasti ada banyak tidak satunya. Jadi harus sama-sama mau memisahkan diri, ya, untuk tidak dikotori oleh dunia, untuk hidup di dalam kebenaran. Sama-sama taat gitu maunya ya kepada firman Tuhan yang diberikan. Sama-sama punya keinginan kalau kita sudah ditebus Tuhan, ya, kita menerima Tuhan dengan cuma-cuma Tuhan yang berbuat sehingga kita diselamatkan. Mari kita juga memberi hidup untuk orang lain yang sedang berjalan menuju kepada neraka. Jadi apa yang membuat kita bisa satu? Hanya Kristus saja yang membuat kita bisa satu. Suami istri pun hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat satu. Gereja juga umat, ya, orang-orang percaya yang menyatukan hanya Kristus saja. Kalau enggak ada Kristus pada setiap orang, tetapnya akan memiliki keinginan dan selera yang berbeda. Iya, karena selera orang yang tidak di dalam Tuhan, yang tidak memberi diri dipimpin oleh Tuhan, pasti berbeda dengan selera orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Menjadi satu. Ya, ada lagu itu ya, menjadi satu adanya. Bukan satu dalam arti kata, kami satu gereja GKMI, bukan organisasi yang kita bicarakan di sini. Karena kalau organisasi itu sama dengan STM. Iya. Satunya hanya apa? Oh, itu kita kuburkan. Oh, itu kawan kita. Gitu aja. Tapi ini adalah kesatuan di dalam Tuhan. Karena sama-sama ditebus Tuhan. Kesatuan dalam roh. Kesatuan dalam firman. Kesatuan dalam kerinduan. Aku mau memuliakan Tuhan. Ya.
Kerinduan untuk memenangkan jiwa, punya satu. Mari kita memenangkan jiwa. Supaya bertambahlah orang yang diselamatkan. Ini menjadi isi hati Tuhan. Ini menjadi isi hati Tuhan. Iya. Jadi sama-sama. Kalau nggak sama-sama kita mengalami kasih Tuhan itu, pengampunan dosa, pembaharuan, kayak mana kita bisa satu? Iya. Jadi kenapa sering kita clash gitu ya, konflik gitu. Ya karena roh yang memimpin kita bisa beda. Karena itu ya bedalah selera kita, beda kemauan kita. Ya sedangkan sama roh pun kadang-kadang ya masih ada juga besi menajamkan besi. Konflik untuk menguduskan. Ya, supaya kita melihat ada hal-hal yang perlu dikuduskan lagi. Ada karakter yang perlu diperbaiki. Ada persepsi tentang sesuatu yang gak beres yang membuat gak bisa klop dia, konflik dia. Iya, jadi Tuhan Yesus berdoa supaya orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya itu satu dalam arti kata, satu dengan Tuhan ya. Satu tidak bisa dirampas tadi oleh kuasa-kuasa yang lain. Ya, dan memang tidak ada yang bisa merebut orang-orang percaya dari tangan Tuhan. Kita sering mendengar istilah satu tubuh. Kita satu tubuh dalam Kristus. Ada yang jari-jari, ada yang kaki, ya, ada yang bagian-bagian tubuh yang lain, tapi semua adalah satu dan semua adalah saling melengkapi dalam tubuh itu gitu. Jadi tubuh itu kepalanya siapa? Kristus. Tanpa kepala ada nggak artinya tubuh itu? Nggak ada. Makanya tanpa Kristus gereja juga nggak ada artinya. Tanpa Kristus gereja nggak ada gunanya, nggak akan berguna, nggak akan bisa menjadi terang, tak akan bisa membawa terang dalam gelap, tak akan bisa seperti garam akan mengawetkan, mencegah pembusukan, nggak akan bisa. Tapi kalau kita bersatu dengan Kristus, kita bisa dipakai untuk mencegah pembusukan, kita bisa dipakai untuk menerangi, supaya dunia tadi tahu bahwa Yesus betul-betul utusan dari surga dan Yesus betul-betul adalah Tuhan. Jadi menjadi satu. Kalau kita perjamuan kudus gitu kan selalu diumumkan dari depannya, orang yang belum menerima Kristus jangan mengambil roti ini. Karena di Korintus dulu ada orang yang pura-pura, mereka pura-pura udah menerima Tuhan padahal tidak. Jadi akhirnya mereka makan roti perjamuan kudus, mereka menjadi sakit, bahkan ada di antara mereka yang mati. Karena mereka bukan bagian dari Kristus sendiri. Jadi ada hukuman bagi orang yang berpura-pura. Lalu kemudian mengambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Dia bukan bagian Kristus, dia bukan bagian dari tubuh Kristus, yaitu orang-orang percaya. Ya kita bisa satu karena sama penebus kita. Sama darah Yesus yang menyucikan kita. Sama firman Tuhan yang kita pedomani. Sama isi hati kita. Kita mau hidup memuliakan Tuhan. Sama perjuangan kita. Supaya anak-anak kita, orang-orang lain, siapapun itu bisa sampai kepada keselamatan. Dan yang terakhir, yang kelima, ayat yang ke-23 dan 26. Saya baca 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jadi supaya kasih
Tuhan yang ada di dalam Yesus ada juga pada kita. Ya, dan kasih ini harus dipraktekkan supaya dunia tahu Yesus memang diutus oleh Allah. Kasih. Adakah kasih seperti kasih Allah yang berkorban? Adakah kasih seperti kasih Yesus yang menyerahkan dirinya untuk manusia menjadi korban tebusan? Adakah kasih yang berkorban pada kita? Apakah kita sepanjang hidup kita hanya mengharapkan dikasihi, dan terus dikasihi? Berapa lama lagi kita menuntut harus diperhatikan dan dikasihi? Kapankah kasih Allah itu kita alami supaya sudah ada sumber kasih di dalam kita, kita bisa memperhatikan dan kita bisa mengasihi yang lain? Adakah kasih yang berkorban? Adakah kasih yang suci yang tidak berkera? Adakah kasih yang dengan penyangkalan diri? Adakah kasih di dalam hati kita seperti Kristus memiliki kasih di dalam Dia? Kita tetap harus ingat ketika Dia mengasihi, kita bukan orang yang layak untuk dikasihi. Tidak ada sesuatu pun pada kita yang membuat Dia tertarik untuk mengasihi kita. Ya, Dia mengasihi karena Dia punya tabiat kasih. Dan kita harus tetap menyadari kita tidak worthy, kita tidak layak untuk boleh beroleh kasih. Tapi Dia mengasihi kita yang adalah seterunya, orang berdosa, orang yang memusuhi Allah, orang yang hidup semau kita, orang yang merencanakan sendiri perjalanan hidupnya, orang yang mengabaikan Allah, tapi ingin diberkati oleh Allah dalam semua yang dikerjakan, tapi mengabaikan Allah, tidak memperdulikan perasaan Allah, tidak memperdulikan firman Allah. Saudara, betapa kita sangat tidak adil. Kita ingin diberkati. Sebenarnya banyak dari antara kita adalah seperti anak yang hilang itu. Kita meminta berkat kepada Bapa. Kita diberi berkat, tapi kita hidup sesuka kita. Kita menggunakan nafas hidup kita ini, hidup yang masih ada ini sesuka kita. Seperti anak yang hilang itu. Dengan pemberian Bapa, dia mau lakukan apa dengan hidupnya? Ya, dia mengikuti apa yang dia mau. Dia tidak pernah menanyakan kepada Bapa apa yang berkenan kepada dia. Dia pergi melakukan apapun yang dia mau, dan ujung-ujung kehidupan adalah berakhir di kandang babi. Kalau ada kita yang belum berakhir di kandang babi ketika kita mengikuti kehendak kita sendiri, tinggal nunggu waktunya itu. Tinggal nunggu waktu. Kasih Allah membiarkan orang masuk ke kandang babi supaya dia tahu siapa dia. Karena kalau orang gak pernah tahu siapa dia, mereka merasa hebat dan tak pernah mau tunduk, tidak pernah mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tapi kalau sudah sampai di sudut, apapun gak bisa lagi dilakukan. Tak berdaya dalam hal apapun. Tapi itu pun adalah anugerah. Kalau ada orang sudah sampai ke sudut, akhirnya tahu dan give up gitu ya, menyerah. Memang siapa aku ini? Memang aku hanyalah orang berdosa. Sampai seperti anak yang hilang itu, aku tidak layak. Menyebut nama Tuhan pun kita tidak layak. Dia kembali kepada Bapa merasa tidak layak. Dia bilang, kalau aku pun nanti datang, aku akan bilang, aku tak layak menjadi anakmu. Masih adakah di antara kita merasa layak terus diberkati, tapi tidak hidup memuliakan Tuhan? Dikasih napas tapi bernapas tidak memuliakan Tuhan. Masih makan, masih ada rezeki tapi tidak hidup memuliakan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami kasih-Nya. Kasih-Nya yang besar untuk kita orang berdosa. Dia telah mati supaya kita bisa diselamatkan. Dia yang membayar lunas harga kita. Ya,
Harga kita sangat mahal. Dunia tak dapat membayar kita. Orang tua tidak dapat membayar anaknya yang hilang. Gedung-gedung pencakar langit sampai 50 lantai pun tidak dapat membayar satu jiwa pun. Kristus yang datang dari sorga memberikan nyawa, membayar hutang dosa kita supaya kita bisa diampuni. Allah mau kita mengalami kasih sebesar itu sehingga kita tidak memerlukan lagi kasih dari dunia ini untuk mengasihi kita. Kita tidak perlu pengakuan manusia sehingga merasa kita berharga karena diakui oleh manusia. Kasih Allah itu cukup bagi kita, dan itu menjadi mata air di dalam diri kita. Mata air yang akan mengeluarkan, memancarkan kasih kemanapun. Kepada dunia, sebagaimana dulu kita dunia dikasihi oleh Allah. Dengan kasih Allah yang ada di dalam kita, mengalir kasih itu bukan kepada tubuh Kristus orang percaya saja, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Kesulitannya adalah, adakah orang yang dikasihi tapi tidak merasa dikasihi? Sudah cukup banyak dilakukan tapi dia tidak merasa itu kasih. Itu mengingatkan saya akan masa lalu. Apapun yang dilakukan orang tua saya, karena saya seperti ditutupi oleh plastik itu, plastik dosa itu. Air seperti apapun disiram, saya tak merasa apa-apa. Tapi kalau plastik dosa itu robek, baru saya terasa. Sebenarnya mereka mengasihi saya, sekalipun dengan kasih yang terbatas, yang karena belum lahir dari hati yang dibaharui oleh Tuhan. Tapi saya bisa melihat itu setelah plastik itu robek. Sebelum plastik itu robek, saya tak bisa lihat. Saudara-saudara, kita hanya bisa mendoakan orang-orang yang merasa tidak dikasihi, supaya selubung itu ataupun plastik menutupi hidupnya. Pasti ada yang menutupi sehingga dia tidak merasakan kasih itu. Supaya itu robek dan akhirnya dia merasakan betapa besarnya kasih Allah kepadanya. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga dia memberikan nyawanya supaya kita bisa diampuni dan diselamatkan. Siapakah kita sehingga dia mau mati untuk kita? Siapakah kita sehingga dia mau berkorban untuk kita? Sekali lagi, tidak ada sesuatu di dalam kita yang membuat Allah bisa tertarik untuk mengasihi, enggak ada. Kita adalah kotor dan najis. Tapi dengan inisiatifnya dan kerelaannya sendiri, dia sudah memberikan nyawanya, membuka jalan, keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang baru bagi kita. Dan Tuhan mau kasih seperti itu ada di dalam kita, sehingga walaupun orang itu menyakiti kita, kita masih bisa mengasihinya. Saya kadang-kadang orang bertanya kepada saya, kenapa enggak kamu biarkan aja gitu ya kan? Tapi ya itulah pergumulan yang dalam. Kalau dibiarkan saja, apakah Allah senang dengan hal itu? Kalau dikasihi, dia sangat jahat, dia tidak menghargai gereja, dia tidak menghargai hamba Tuhannya pun. Lalu bagaimana? Iya, jadi Yesus sendiri mengasihi dengan kasih yang kekal. Yang menerimanya berbahagia. Tapi yang menolak dia, bukan Yesus yang rugi, tetapi mereka yang rugi. Iya, kita diberikan kasih Tuhan supaya kita mengasihi. Entah orang menghargai, entah orang tak menghargai, entah orang tidak peduli, entah orang membelakangi, tidak menjadi masalah. Di hadapan Allah kita tidak berhutang apa-apa lagi. Dan ketika pengadilan Tuhan tiba, ya, kita tidak berhutang apa-apa untuk orang yang akan binasa sekalipun, karena mereka tidak akan bisa berdalih, karena kasih Allah sudah mereka alami lewat orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
Engkau mau berdoa untuk kami kepada Bapa. Dan pastilah doamu ya Tuhan didengar oleh Bapa. Terima kasih Tuhan memikirkan kami. Bagaimana Engkau mendoakan kami supaya terpelihara hidup di bumi ini. Supaya kami dilindungi daripada yang jahat. Dari pekerjaan iblis yang mau menghancurkan kami. Supaya kami menjadi binasa di dalam dosa itu. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Roh Kudus menyadarkan. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus menuntun kami kepada pertobatan, kepada keselamatan. Terima kasih untuk meneguhkan hati kami. Oleh Roh Kudus kami boleh datang kepada Tuhan, menerima Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami tidak layak untuk dikasihi, tapi Engkau telah mengasihi kami dari sejak kekekalan. Dan Engkau membuktikannya dalam realita ketika Engkau datang ke dalam dunia, hidup menjadi manusia dan bahkan mati, membayar lunas seluruh hutang dosa kami, supaya siapapun yang percaya kepadamu boleh diampuni dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau menggumulkan kami sungguh-sungguh, Engkau mendoakan kami supaya kami memiliki sukacita di bumi ini. Engkau tidak ingin kami hidup dengan muka sedih. Engkau tidak ingin kami hidup dengan putus pengharapan. Engkau tidak ingin kami hidup dengan benar-benar muka yang begitu muram dan kami begitu tertekan. Bukankah Engkau datang untuk melepaskan kami dari cengkraman kuasa yang menekan kami? Bukankah Engkau Allah yang membebaskan kami sehingga kami boleh bersukacita karena pengampunan-Mu. Kami boleh bersukacita karena Engkau Allah semesta langit dan bumi berkenan menerima kami, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang kami tidak layak untuk menerimanya. Kembalikanlah sukacita kami karena pengampunan-Mu. Kembalikanlah sukacita kami Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberikan yang terbesar bagi hidup kami, yaitu keselamatan. Supaya kami tidak lagi sedih oleh karena tidak memiliki seluruh dunia ini. Tapi kami bisa bersukacita di dalam Tuhan, karena di dalam Engkau kami memiliki segala-galanya. Bukankah apa yang menjadi milik Bapa adalah juga milik-Mu ya Tuhan? Dan bukankah kami seperti carang yang melekat pada pohon, yaitu Engkau, yang apapun yang ada pada batang itu akan mengalir ke dahan itu? Bukankah Engkau memberikan segala yang kami perlu untuk hidup di dunia ini untuk memuliakan Engkau? Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang menolong kami. Juga kami bersyukur bagaimana Engkau menggumulkan supaya kami boleh benar-benar dikuduskan ya Tuhan. Engkau sendiri menghususkan diri-Mu melakukan apa yang Bapa senang. Dan Engkau mau kami juga dipisahkan dari dunia. Walaupun kami di tengah dunia, tapi kami tidak menjadi sama dengan dunia. Kami hidup berbeda karena kami sudah khusus hidup memuliakan Tuhan. Dan oleh karena itu Engkau mau memberkati kami menjadi terang bagi sekeliling kami. Menjadi garam yang mencegah pembusukan di lingkungan dimanapun kami hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu juga bekerja supaya kami satu. Kami mengingat satu Tuhan kami. Satu yang membersihkan kami dari dosa. Satu firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami. Satu firman Tuhan yang kami taati, menjadi standar, menjadi pedoman dalam hidup kami, secara pribadi, secara keluarga, secara gereja. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Allah yang bekerja sehingga yang tidak mungkin, yaitu menyatukan orang yang berbeda, bisa menjadi satu karena Tuhan. Dan kami bersyukur Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh menginginkan supaya kasih yang daripada-Mu itu mengalir lewat hidup kami ini. Karena itu kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus bekerja,
supaya kasih Allah yang kami alami itu meluap keluar. Kami boleh mengasihi bukan saja orang-orang percaya, tapi juga mengasihi dunia yang hilang. Mengasihi saudara-saudara kami yang berdosa, yang sering menyakiti, yang sering bahkan membelakangi, bahkan tidak menghargai semua yang dilakukan. Kami berdoa supaya Tuhanlah memenuhi kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu meneruskan firman ini, Bu, supaya kami merenungkannya, supaya jadilah apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup orang percaya. Supaya jadilah ya Tuhan, bagaimana Engkau memelihara kami itu. Jadilah sukacita kami penuh. Jadilah kami dikuduskan dan hidup bagi Tuhan. Jadilah kami benar-benar di dalam Kristus menjadi satu. Dan juga jadi supaya kasih itu tidak tinggal lagi di dalam kami saja, tapi terus menjalar kepada dunia, supaya dunia mengalami kasih Allah dan mengakui benar Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Kami mengucap syukur, kami memuji Engkau. Kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami terus dalam hidup kami, mulai dari sejak kami percaya sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji.